Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Ya, gimana kabar sore. hari ini? Alhamdulillah Baik. baik, Pak. Alhamdulillah baik. Ya, masih semangat untuk mengikuti kegiatan in-house training pada hari ke-9 ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kegiatan in-house training ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberi kelancaran, kemudahan, dan keriduan dari Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Amin. kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini. Oleh karena Amin. itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, agar kegiatan in-house training hari ini lebih menarik, lebih fresh gitu, langkah baiknya kita lakukan dulu ice breaking. Nah, kira-kira dari peserta siapa yang akan memimpin ice breaking kali ini? Bu Adriana, Saya, oke. Pak. Oke. Bagus, silahkan Bu Adriana. Oke, Ya. dilanjut. Ice breaking. Biar kita lebih semangat di kegiatan IHT kita di sore hari ini, kita ice breaking-nya nanti saya minta untuk Bapak fasilitator juga bisa ikut serta biar kita semua baik dari fasilitator maupun dari peserta. Oke. Kalau nanti kita mulai dari warna merah, kuning, hijau. Saya ingatkan kembali, merah, kuning, hijau. Merah, 1 kali tepukan. Kuning, 2 kali tepukan. Kemudian hijau, 3 kali tepukan. 1, 2, 3. Oke, bisa dimulai. Yang memimpin siapa? Pak moderator atau Bapak fasilitator? Silakan Ibu Andrian. Oke. Kita bisa mulai ya. Siap. Kuning. Hijau. Merah. Ibu Neneng agak terlambat kayaknya. Bisa diulangi lagi? Ya. Merah. Kuning. Hijau. Kuning. Kuning. Hijau. Kuning. Kuning. Merah. Oke. Luar biasa. Oke, terima kasih Bu Adriana sudah memimpin Ya, ice breaking sama-sama. kali ini. Oke. Baik Bapak Ibu, di kegiatan illustrating hari kali ini kita ke instruktur kita atau fasilitator kita Bapak Iswahyudi sudah hadir dan sudah siap menyampaikan materi-materi yang luar biasa kali ini dan mungkin dapat apa istilahnya meningkatkan tentang pengetahuan-pengetahuan kita untuk nanti pembelajaran di sekolah itu seperti apa gitu. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk men-share screen PowerPoint-nya. Sudah tampil di layar Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke. Alhamdulillah jelas. Sudah jelas. Bapak Iswahyudi sudah siap menyampaikan materi? Baik, siap. Baik, tempat dan waktunya dipersilahkan, Mbak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan melaksanakan in-house training
dengan materi asesmen formatif dan sumatif. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak moderator kita tentang pelaksanaan in-house training, dan di awal kita tadi sudah melaksanakan ice breaking dengan tujuan supaya kita bisa lebih semangat pada pelaksanaan kesempatan kali ini. Oke, next. Selamat datang kepada para peserta semuanya pada kesempatan kali ini. Tujuan diadakannya kegiatan in-house training ini bahwa di akhir sesi para peserta mampu untuk memahami konsep, komponen, prinsip, pembagian asesmen, dan prosedur penyusunan asesmen. Atau asesmen lebih familiar disebut dengan penilaian ya. Tujuan yang kedua bahwa peserta dapat membuat asesmen formatif dan asesmen sumatif sesuai dengan komponen, prinsip, dan fungsinya. Oke, next. Baik, pada kesempatan in-house training kali ini kita ada kesepakatan ya. Nah, untuk menghargai sesama peserta dan fasilitator, apabila satu berbicara, semuanya mendengarkan. Salah satunya mic bisa di-unmute bagi yang belum berbicara, kecuali nanti pada saat sesi tanya jawab, silahkan mic-nya atau speaker-nya bisa dibuka kembali. Kita bisa tepat waktu pada kesempatan kali ini kegiatan, dan para peserta juga bisa berpartisipasi aktif. Terus kita fokus pada sesi belajar, yaitu mempelajari tentang asesmen sumatif dan asesmen formatif. Oke, kesepakatannya sebagaimana? Siap, Pak. Siap? Siap. Oke, Siap, Pak. terima Siap. kasih. Lanjut. Untuk lebih mempermudah tentang asesmen, ada pertanyaan seperti ini. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang asesmen? Pertanyaan yang kedua, bagaimana selama ini Bapak Ibu melakukan asesmen? Dengan adanya kedua pertanyaan tersebut akan membuka wawasan kepada kita tentang apa itu asesmen. Next. Agenda pada sesi kali ini yaitu tentang konsep asesmen formatif dan asesmen sumatif. Dan juga ada bentuk asesmen serta umpan balik. Next. Kita masuk pada materi konsep asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang pertama yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif itu merupakan metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid. Jadi di sini penekanannya pada proses kebutuhan pembelajaran dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Asesmen formatif bagi murid berfungsi membantu murid untuk mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Asesmen formatif bagi guru dan sekolah berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Asesmen formatif dapat diberikan oleh guru
teman atau diri sendiri. Selanjutnya, apa itu asesmen sumatif? Asesmen sumatif merupakan metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Ingat, asesmen sumatif itu intinya adalah penilaian atau asesmen di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau asesmen sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah dalam merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Itulah antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Bagaimana para peserta semuanya? Apakah bisa dilanjutkan? Bisa, Bisa Pak. dimengerti? Bisa. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Semangat. Semangat, Pak. Semangat. Nah, baik, penekanan pada asesmen formatif. Di sini ada fungsi asesmen formatif. Jadi kondisi saat ini yang ada di Indonesia secara umum bahwa proses pembelajaran itu asesmen learning paling dominan dilakukan oleh guru. Jadi asesmen of learning itu lebih berat daripada assessment for learning dan assessment as learning. Sedangkan yang diharapkan pada materi yang di situ warna kuning, backgroundnya warna kuning, harapan dengan kurikulum yang baru ini yaitu mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning daripada assessment of learning. Jadi menitik beratkan kepada kedua asesmen yang asesmen as learning dan asesmen for learning. Bagaimana? Apakah sudah bisa dimengerti atau difahami? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini dari awal tadi sampai sekarang? Bagaimana kepada para peserta IHT? Saya Pak. Oh iya ya, Oke. dipersilahkan. Bu Adriana, silahkan. Ya. Pada penekanan pada asesmen formatif yang tadi Bapak sampaikan, itu ada fungsi asesmen formatif dan sumatif. Di slide ini digambarkan ada neraca, ada timbangan ya. Bapak kalau nggak salah saya baca, saya lihat ada timbangan di mana di sana timbangannya itu melihat kondisi saat ini dan harapan dengan kurikulum baru. Jadi yang ini saya nggak paham Pak, kenapa sih assessment of learning ini kondisi timbangannya itu lebih berat daripada assessment for learning dan assessment as learning. Kemudian untuk harapan dengan kurikulum baru berarti kurikulum sekolah penggerak ya Pak ya? Ya betul, kurikulum sekolah penggerak. Di mana harapan dengan kurikulum sekolah penggerak yang baru adalah terbalik Pak. Kalau yang di kondisi saat ini sebelum kita kurikulum 2013 mungkin Pak ya. Berarti kurikulum yang sebelum kurikulum sekolah penggeraknya kok bisa ya assessment of learning-nya itu kan berat. Nah, kalau di harapan dengan kurikulum baru ini harapannya assessment of learning-nya itu lebih ringan daripada assessment
for learning dan assessment as learning. Bisa dijelaskan Pak maksud dari gambarnya? Saya tidak paham sama sekali. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Baik, kepada para peserta IHT kesempatan kali ini, saya persilahkan kepada para peserta, barangkali di sini mau menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Andriana. Dipersilahkan kepada para peserta yang lain. Ya Pak, saya Pak. Oke, Ya, silahkan. izin menambahkan juga Pak. Ini perihal pertanyaan dari Bu Adriana terkait dengan fungsi asesmen formatif dan sumatif. Di sini kan ada dua gambar ya. Di sebelah kiri kita bisa melihat kondisi saat ini, kemudian di sebelah kanan kita bisa melihat harapan dengan kurikulum baru. Dasolan dasainnya kan di sini sudah terlihat. Kalau kondisi saat ini kita bisa melihat assessment of learning gitu ya, penilaian di akhir pembelajaran ini biasanya sering ini sebagai pemahaman saya saja Pak, Bu. Jadi ini kan assessment of learning itu Ya. penilaian yang sering dilakukan ketika akhir pembelajaran. Mungkin sepemahaman saya akhir pembelajaran itu ya ketika penilaian harian misalkan ketika kita sudah mempelajari bab 1 misalkan antar bab 2 gitu. Kemudian juga penilaian akhir semester atau juga penilaian akhir tahun. Nah, mungkin pemahaman guru saat ini itu lebih memberikan porsi atau bobot yang lebih lebih berat, lebih fokus kepada penilaian di akhir pembelajaran ketimbang menilai dari proses pembelajaran, kemudian dari refleksi pembelajaran ini. Nah, sehingga ketika ada kurikulum sekolah penggerak yang sekarang itu dengan prinsip pendidikan yang memerdekakan, kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi kita sebagai guru itu ditekankan untuk memberikan penilaian lebih fokus kepada proses pembelajaran dan juga refleksi pembelajaran. Mungkin seperti itu Bu Adriana, tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, bagus sekali. Oke, kita berikan close tepuk tangan kepada rekan kita yang sudah menjawab. Betul sekali Bapak Asep yang tadi disampaikan tentang apa yang ditanyakan oleh Ibu Andriana tentang kondisi saat ini dan juga harapan dengan adanya kurikulum yang baru atau kurikulum penggerak. Di asesmen bahwa yang ada pada saat kesempatan kali ini itu lebih banyak ke arah off learning atau lebih berat off learning kondisi saat ini atau lebih banyak ke arah sumatif. Betul sekali, tadi sudah dijelaskan. Sedangkan proses atau yang di situ ada assessment for learning, assessment as learning itu lebih ringan. Nah, makanya harapan dari para peserta didik maupun juga pemangku kebijakan itu memiliki hal yang sama dengan adanya kurikulum penggerak, yaitu kurikulum yang berbasis pada siswa termasuk asesmennya. Jadi asesmennya juga menyesuaikan. Jadi asesmen for learning dan assessment as learning sebagai refleksi dan proses itu mempunyai porsi yang lebih banyak atau lebih berat kalau dalam gambaran timbangan tersebut. Yang assessment of learning atau juga di situ assessment sumatif tadi sudah dijelaskan tentang tes akhir ya atau penilaian akhir seperti ada akhir ulangan atau mungkin penilaian di tengah semester, ada penilaian di akhir semester maupun penilaian akhir tahun PAT. Nah, itu adalah assessment of learning. Nah, itu memiliki porsi itu lebih ringan daripada yang asesmen formatif atau proses. Baik,
pada kesempatan kali ini karena kita berbagi waktu Saya atas. Pak, Oh saya ya, silahkan Bu Andriana. Saya boleh menyimpulkan, Pak. Sekarang Oh saya udah ya, paham, saya sangat paham Mm-mm. mengenai Ya, fungsi asesmen formatif dan sumatif pada kondisi saat ini dan harapan dengan kurikulum baru. Berarti pada saat ini asesmen kita itu lebih memfokuskan kepada nilai daripada proses gitu, Pak. Benar? kita Terbalik, Bu. lebih, Oh ya, ya, oke, Mengutamakan kebalik betul ya. proses sekali, daripada ya, hasil akhir. Yang saat Mm-mm. ini, Pak. Walau yang saat Berarti ini ya nilai ya nilai daripada proses. proses. ya betul. Sedangkan harapan dan kurikulum baru berarti prosesnya yang diutamakan Betul. daripada Ya. nilai. Begitu, Pak. Betul sekali Bu Andriana. Terima Ya, kasih atas oke. waktunya. Baik, sudah disimpulkan tadi oleh Ibu Andriana. Terima kasih sekali atas semuanya, baik dari para peserta yang bertanya, baik dari yang menjawab pertanyaan, maupun juga dari peserta yang menyimpulkan. Inilah harapan daripada proses asesmen maupun kurikulum penggerak. Jadi para peserta juga aktif di dalam proses seperti halnya in-house training pada saat pembelajaran. Terima kasih atas partisipasi para peserta semuanya dalam in-house training kesempatan kali ini. Dari saya awal sampai dengan akhir, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Sebelumnya mau ditutup doa oleh siapa, Bapak? Ya. Pak Oh Asep selaku ya, moderator atau siapa Pak berkenan untuk menutup? Fasilitator, Bapak Ya. Fasilitator, boleh nanya enggak? Oh ya, Oh, silakan, Bu. bukan nanya ya, mengingatkan kemungkinan Bapak lupa. Kegiatan kita besok sinkronisnya mulai jam berapa, Pak? Kalau tidak salah jam 8 besok. Jam Sesuai 8 ya, rencana waktu jadwalnya Indonesia ya. Barat. Waktu Indonesia Barat. Berarti waktu Wita itu jam 9 ya. Ya, di Karena sana. ya ada dua perbedaan waktu. Ya. Oke, terima Iya. kasih. Ya, berarti Pak besok Ya, sama-sama. dielaborasi lagi ya, Pak, terkait dengan Oke. materi asesmen sumatik dengan formatif ya. Formatif ya, supaya kita lebih memahami kembali. Iya. Ya. Ya. Berarti tugasnya harus diupload ya, Pak ya? Oh iya, tugasnya harus diupload supaya nanti bisa terbaca di dalam file Google Meet sehingga untuk dilaporkan. Individu atau kelompok, Pak? Keduanya, yang individu juga diupload, yang kelompok juga diupload semuanya. Siap, Pak. Terima kasih. Perihal batas waktu, Terima Pak. kasih. Perihal batas waktu penguploadan tugas itu sampai pukul berapa? Sesuai di jadwal pukul 6.59 ya, sebelum jam 7 pagi. Oke. Terima Siap, kasih, siap. Pak. Ya. Baik, dipersilahkan siapa yang mau berdoa. Apakah Ibu satu lagi, Ibu Neneng Nur Saadah mau berkenan untuk menutup doa? Atau siapa Bapak Moderator yang untuk mengakhiri kegiatan kali ini ditutup dengan doa terlebih dahulu? Ya, siap. Terima kasih Bapak Iswahyudi atas waktunya, sudah sabar, sudah semangat menyampaikan materi-materi yang memang sangat penting untuk dipahami oleh para guru tentunya dalam membuat sebuah asesmen gitu ya, asesmen formatif maupun juga asesmen formatif. Karena sebuah Sumatif. penilaian itu kan merupakan bagian dari apa istilahnya proses pembelajaran gitu ya untuk menilai bagaimana para peserta didik ini sudah mencapai capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran ataukah belum seperti itu ya Pak. Kemudian juga dengan sebuah penilaian kita dapat melihat bagaimana situasi dan kondisi anak-anak ketika mengikuti pembelajaran kita di kelas begitu Pak ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin saya juga yang sekarang pimpin menutup doa.
Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kegiatan in-house training kali ini sudah selesai, sudah diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita patut bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan juga, semangat juga, kemudian juga materi-materi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua saat nanti kita kembali ke sekolah, gitu ya, mendidik anak-anak, bertemu dengan anak-anak kita di sekolah. Gitu. Baik Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan in-house training kali ini kita bersama-sama berdoa. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Ya, sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dari saya ucapkan sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.